Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor boleh bangga dengan jabatannya. Amerika boleh bangga dengan penemuannya. Maka kita umat Islam harus bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yud'ilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Al-Mukarramin, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, beserta seluruh hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba Allah yang bertakwa, marilah kita menundukkan kepala seraya, memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Zat Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di aula Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo dalam rangka perlombaan pidato bulan bahasa Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo tanpa ada halangan suatu apapun. Seiringan dengan itu, sholawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada seorang proklamator yang tak pernah koruptor, apalagi berkata kotor. Seorang proklamasi yang tak pernah memakai dasi, apalagi berburuk hati. Seorang pembawa amanat yang tak pernah berkhianat, apalagi berbuat jahat. Seorang pahlawan yang tak pernah mengenal siang maupun malam, hanya demi melafadzkan satu kalimah La ilaha illallah. Dialah buah hati Aminah, jantungnya Abdullah, dan intannya kota Mekah. Dialah Nabiullah Nabi Agung Muhammad. Dialah kekasih Allah, Sang pembawa rahmat, pemersatu umat. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang bersatu padu, saling bahu-membahu di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin amin ya robbal. Hadirin, rasa persatuan dan kesatuan amat sangatlah dibutuhkan di zaman demokrasi dan reformasi ini. Keadaan umat Islam, setuju atau tidak setuju, sadar atau tidak sadar, kita sedang diadu domba dan diuji kemapanannya. Hampir setiap saat kita dipertontonkan dengan kehidupan yang sangat kontras dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kita menghirup udara demokrasi tanpa menyalin dan menganalisis resistensi virus yang disebarkan. Euforia demokrasi yang memberikan kebebasan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia bukan tidak mungkin tanpa resiko dan tujuan, melainkan hanya sebuah konspirasi dari kekuatan musuh-musuh agama dan bangsa. Kita lihat pemilihan langsung, mulai dari pemilihan kepala desa sampai kepala negara, telah menorehkan warna perbedaan di antara kaum Islam yang sangat sulit untuk disatukan. Bahkan tak jarang terjadi, hadirin, perbedaan dan perselisihan yang menyebabkan pertikaian, yang akhirnya nyawa pun melayang di ujung pedang.
Hadirin, mengingat betapa pentingnya nasionalisme dan rasa persatuan bangsa, maka pada kesempatan yang singkat ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit uraian yang singkat, cermat dan tidak terlalu padat, yang berjudul Nasionalisme dalam Bingkai Islam. Dengan landasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 113 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah saling bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin wal hadirat sebangsa dan seperjuangan yang saya cintai, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk bersatu padu dan melarang kita untuk saling berpecah belah, karena sesungguhnya perpecahan adalah kerusakan dan kebersamaan al-jamaah adalah keselamatan. Sedangkan di dalam sebuah hadis Abdullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Dawai, bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh, cahaya yang menerangi, penawar yang memberi manfaat, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang berpegang teguh kepadanya, dan penolong bagi orang-orang yang mengikutinya. Dapat kita bayangkan hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para pengikutnya yang hanya bisa dihitung dengan jari, di tengah rongrongan dan tekanan kaum kafir Quraisy, mereka dapat berhasil bahkan memenangkan berbagai pertempuran hanya dengan satu tekad, bersatu teguh demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menengok ke belakang hadirin, betapa para pendiri bangsa membangun rasa persatuan dan kesatuan dari berbagai kalangan dengan perbedaan agama, ras, bahkan keturunan, hanya demi melawan para penjajah
dan hanya berpegang dengan satu semboyan. Lebih baik mati berlumur darah daripada hidup dijajah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka ceceran darah yang membasahi bumi pertiwi tidak lagi diperdulikan, bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Bermodalkan sebatang bambu runcing, siap berhadapan dengan panjangnya senapan mesin, dan hanya berbekal satu semangat, yaitu semangat persatuan dan kesatuan demi terwujudnya sebuah kemerdekaan. Masya dengan berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dewan juri yang bijaksana beserta seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia, dengan mengemban amanah yang sama sebagai khalifah fil ardi, dengan menyembah Tuhan yang sama, dengan tata cara beribadah dan bacaan yang sama pula, entahlah orang dari Mekah ataupun bukan, dari Afrika ataupun Amerika, Islam meletakkan kesamaan derajat tanpa membedakan warna kulit, keturunan dan apapun itu. Dan Islam hanya membedakan dengan satu nilai, yaitu tingkat ketaatannya. Setuju tidak hadirin? Setuju tidak hadirin? Ya, setuju. Hadirin, rasa persatuan dan kesatuan umat Islam selalu diuji dengan cara yang silih berganti seolah tak mau berhenti. Sedangkan orang-orang di luar Islam sana saling tertawa ria dan bertepuk tangan melihat perbedaan, perpecahan, bahkan pertikaian di antara umat Islam. Mengapa? Karena mereka beranggapan bahwa mereka telah berhasil. Umpan yang mereka taburkan kita telan begitu saja tanpa adanya rasa curiga dan prasangka. Keberanian yang mereka sebarkan kini telah berbuah manis. Tatanan negara saat ini mulai hancur berkeping-keping. Jika kita sebagai umat Islam tidak segera menyadarinya, maka jangan heran jika bangunan-bangunan di negeri Islam ini akan menjadi sebuah bangunan yang tak beratap, bertiang namun tak berdinding.
kita semua akan kehilangan identitas kita. Maka dengan berdirinya saya di sini, ingin mengajak teman-teman semua, wahai pemuda bangsa Indonesia, bangkitlah dan bangun kembali rasa persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kembali negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka. Dengan berakhirnya uraian ini, maka dapat saya simpulkan bahwa seluruh manusia adalah berasal dari satu zat yang sama, mengalir darah yang sama, dan bersaudara antara yang sama. Maka dengan kesadaran itu terwujudlah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum saya mengakhiri pidato saya pada siang hari ini, izinkanlah saya memberikan satu atau dua patah pantun. Sawang selatan musim durian, durian jatuh di malam hari. Jika ada salah dan silap mohon dimaafkan, jika rindu hubungi kembali. Akhirul kalam, nasrum minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.